kembali lagi di channel YouTube Willa Basari Official. Kali ini di konten ngopi santai, bukan ngopi minum ya, soalnya puasa. Nah, tapi ngopinya itu ngobrol pintar, tapi santai aja, santuy. Nah, kebetulan hari ini kita bakal ajak ngobrol santai bersama narasumber kita yang cantik banget. Iya, iya, ini sama Ibu Hetty. Iya, oke. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Boleh perkenalkan diri Bu Hetty sambil menyapa teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton video ini. Oke, hai. Nama saya Hetty Fadriani. Langsung memperkenalkan diri seluruhnya nih. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi STP Mandala, Bandung, di program studi Teknik Sipil. Oke, dosen di Mandala sudah berapa lama, Bu? Kurang lebih sekitar 10 tahun. Wow, 10 tahun itu udah lama banget. Kalau ngejomblo udah 10 tahun masih anak baru lahir. Waduh, tapi udah asam makan garamnya udah banyak ya. Lumayan. Kalau boleh tahu mengampu mata kuliah apa aja, Bu? Saya mengampu mata kuliah sistem transportasi, ada rekayasa lalu lintas, ada praktikum teknik jalan, ada bahan bangunan, dan yang paling sering saya di bidang transport. Ibu yang Oke, wah luar biasa pengalamannya, keren. Oke, lanjut ke pertanyaan ya, Bu ya. Bagaimana sih cara Ibu menyampaikan materi di dalam kelas supaya mahasiswa tuh nggak jenuh, nggak bete gitu, nggak ngantuk gimana? Nah, ini tergantung kondisi kelas ya. Jadi memang setiap kelas punya chemistry yang berbeda-beda. Jadi ada kelas yang hidup banget, ada kelas yang harus dipancing gitu ya. Jadi kalau untuk membuat kelasnya tidak jenuh, itu caranya salah satunya mungkin dengan mengajak interaksi sebelum memulai kuliah, lalu dalam setiap program pengajaran biasanya saya selalu menyelipkan ice breaking ya, baik itu games atau pertanyaan-pertanyaan atau sekedar lelucon yang di bidang saya, khususnya di bidang mata kuliah saya lalu lintas, supaya kelas itu tidak berasa kaku gitu. Kira-kira begitu Bu Willa. Jadi lebih banyak interaktif ya? Ya, lebih banyak interaktif baik dari game atau diskusi atau kuis dan lain sebagainya. Jadi supaya suasana kelasnya itu hidup gitu. Oke Bu, seiring dengan perkembangan zaman nih, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu kan semakin canggih ya Bu ya. Lantas bagaimana nih cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut? Ya, kalau sekarang semakin banyak aplikasi atau yang bisa kita pakai ya dalam pengajaran. Jadi kalau yang sekarang yang lagi banyak bisa pakai virtual itu dengan Zoom Meeting atau dengan Skype atau dengan Google Classroom dan platform lainnya gitu. Nah, di dalam setiap pertemuan mau platform apa saja itu biasanya kita mencoba untuk selalu mengupdate informasi, mengupdate cara ya, misalnya dalam fitur-fitur yang ada yang bisa kita gunakan apa saja, misalnya kita selipkan dengan games juga dengan menggunakan aplikasi mungkin Quizzes atau yang lainnya. Jadi mahasiswa bisa mengakses itu yang kita buat soalnya, sehingga mahasiswa tidak berasa belajar, tapi sebenarnya dari quiz itu, dari games itu ternyata sedang dimasukkan informasi materi gitu. Kira-kira begitu. Oke, berarti selalu intinya mengupdate diri ya Bu ya, dengan betul, wawasan ilmu yang berkembang saat ini. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, untuk kedepannya harapan seperti apa sih yang Ibu inginkan sebagai dosen ya, khususnya dalam dunia kependidikan? Ya, semakin terbuka luas kesempatan bagi dosen untuk mengupgrade diri ya.
latihan atau belajar atau apapun bentuknya yang intinya adalah mengupgrade kemampuan dosen. Kalau dosen itu kan belajarnya sudah beberapa tahun di belakang ya, tapi dalam proses dia mengajar harus punya inovasi atau mengupgrade dirinya tentang ilmu-ilmu yang dipakai untuk mengajar ya. Jadi selalu mengikuti itu. Jadi harapannya adalah kesempatan untuk mengupgrade diri itu lebih terbuka luas. Kadang kita hanya dibatasi mungkin dalam satu institusi hanya 2 atau 3 orang gitu ya. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih banyak yang bisa mengupgrade diri. Ya kalau misalnya kita untuk pribadi mungkin sejatinya setiap dosen juga pasti selalu mengupgrade diri ya. Ya tapi mungkin prosesnya tidak bisa cepat gitu ya. Jadi ada proses yang kadang ada hambatan-hambatan tertentu yang kadangkala menjadi membuat proses pengupgradean diri itu menjadi lambat gitu ya, terhambat gitu. Jadi semoga nanti di bidang dunia pendidikan kesempatan dosen untuk mengupgrade diri itu bisa jadi lebih luas. Oke, semoga diskusi kita kali ini menjadikan suatu motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman yang menonton video ini, khususnya dalam dunia kependidikan. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Hetty atas waktu luangnya. Iya, sukses terus di bidangnya ya Bu. Amin. Sukses juga buat Ibu Wila. Iya. Untuk itu saya akhiri diskusi kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Official. Nah, untuk hari ini Wila bakalan ngobrol-ngobrol santai lah ya, ngopi santai alias ngobrol pintar tapi tetap santai. Nah, bersama narasumber yang udah ada di sebelah saya, narasumbernya yang bisa dibilang mumpuni di bidangnya. Oke, kalau gitu kita sapa aja dulu ya. Halo Pak. Halo. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu sama menyapa teman-teman sambil menyapa teman-teman virtual yang ada di sini yang mungkin lagi nonton konten saya ini dengan menyebutkan nama lengkap dan juga profesinya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Saya dosen di STT Mandala ya, STT Mandala di prodi Teknik Informatika. Selama sudah berjalan sekitar 1 tahun ya, 1 tahun. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, mengampu mata kuliah apa saja ya? Saya mengampu pemrograman bahasa C, kemudian pengantar artificial intelligence, terus sistem terbagi dengan teknik kompilasi. Oke, lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana sih cara Pak Abdul dalam menyampaikan materi supaya mahasiswa tuh nggak jenuh gitu, nggak bete, bosan gitu? Biasanya sih sebenarnya kan di dalam perkuliahan 1 semester itu kan ada RPS ya. Biasanya kita yang merujuk ke sana gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan minggu depan gitu ya akan diadakan mata kuliah, materinya apa biasanya saya sampaikan dulu ke adik-adik mahasiswa. Supaya adik-adik nanti bisa membaca-baca dulu lah gitu ya, baca-baca referensi di internet ataupun di buku. Biasanya kemudian di dalam kelas pun
karena adik-adik biasanya sudah membaca, adik-adik mahasiswa sudah membaca. Nah, jadi kita sebagai dosen ya menerangkan sedikit saja, kemudian diajak diskusi ya, diajak diskusi. Biasanya sih kalau saya hanya mengarahkan saja gitu ya, apa tujuan daripada output ya, atau output daripada pembelajaran di kelas gitu ya. Biasanya sih lebih kepada diskusi supaya adik-adik mahasiswa itu bukan hanya menerima saja gitu ya, tetapi permasalahan yang ada di lapangan itu bagaimana kan, implementasi di lapangan bagaimana, biasanya seperti itu. Oke, jadi lebih banyak ke diskusi interaktif supaya mahasiswa itu juga belajar dan diskusi itu dan juga tidak mengalami kejenuhan ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, seiring dengan berkembangnya zaman nih, teknologi dan ilmu pengetahuan itu kan juga semakin canggih ya. Lantas bagaimana cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut? Biasanya sih dalam mengembangkan materi, selain dari buku referensi, biasanya kebetulan memang saya dulunya dari praktisi gitu ya, jadi setidaknya biasanya saya lihat dulu gitu ya, sebenarnya di implementasi di lapangan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian apa yang akan diajarkan kan gitu. Kemudian dari melihat dari implementasi di lapangan, nah baru kemudian kita terangkan ke anak-anak, ke adik-adik mahasiswa, supaya mereka juga bisa memecahkan permasalahan yang ada di lapangan, bukan hanya textbooknya saja. Itu biasanya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk kedepannya nih, harapan seperti apa sih yang Bapak Abdul inginkan sebagai dosen khususnya dalam dunia pendidikan? Harapannya memang kedepannya ya, adik-adik itu bukan hanya textbook saja gitu, tapi memang harapannya adik-adik mahasiswa ini ketika nanti keluar itu mereka sudah siap gitu ya, sudah punya skill lah, baik itu hard skill ataupun soft skill. Supaya nanti adik-adik setelah lulus, adik-adik mahasiswa setelah lulus itu bisa mengaplikasinya di lapangan. Oke, berarti pada intinya harapan untuk mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk belajar hard skill saja, tapi juga ada soft skillnya, di mana soft skill juga itu merupakan suatu komponen yang penting ya Pak, yang harus dimiliki mahasiswa pada saat mempersiapkan di dunia kerja seperti itu. Oke, terima kasih Pak Abdul atas waktu luangnya, sudah mau berdiskusi di konten channel saya. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi nonton dimanapun itu berada, lagi nonton acara saya, menginspirasi dan juga memotivasi khususnya untuk di dunia pendidikan seperti itu. Oke, Pak Abdul, semoga sukses selalu di dunia pendidikannya ya Pak ya, selalu sehat ya Pak ya. Oke, untuk teman-teman semua, sekian acara channel kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kenalkan teman-temannya Dek Wila. Nama saya Elvi Siti Nur Halimah Sariwanoja. Kalau ditambahin lagi titelnya saya SE. Sekarang lagi kuliah lagi sama Neng Wila. Di mana Neng? Tet. STIS di Bandung. Oke, insya Allah tahun ini kita sama-sama tesis dan lulus ya. Aktivitas saya sebelumnya dari 98 saya sudah bekerja secara profesional di perusahaan lokal dan multinasional sehingga 2019 ya, dengan berbagai kriteria penugasan yang berbeda dari jenjang middle sampai alhamdulillah di 2019 saya sudah di atas lumayan lah ya. Kemudian saya juga ada pengalaman mengajar juga di salah satu sekolah tinggi ekonomi di Bekasi selama hampir 3 tahun untuk mata kuliah penganggaran perusahaan atau sekarang mungkin budgeting ya, dan
Sistem Informasi Manajemen. Itu untuk kelas karyawan di Sabtu dan Minggu dan hari Rabu malam. Karena saya tidak bisa konsentrasi untuk belum maksudnya pada saat itu masih banyak waktu yang saya korbankan untuk mengajar, jadi saya lepas dulu kegiatan mengajar saya dan saya buka sejak 2012 lah saya wira swasta juga dan sekaligus masih bekerja di salah satu perusahaan multinasional juga. Nah, 2019 ini saya resign, kemudian tetap berkecimpung di wira swasta saya itu ya, kerjaan yang lama saya tinggalkan. Oke, Kenal wow. sama Ibu Wila 2021 ya? 2020 ya? 2020. Iya, sepak terjangnya, pengalamannya luar biasa nih kakak, hebat. Acung Ya, jempol. biasa di luar bukan luar biasa. Jangan kasih jempol lah. Nanti ini oke. Biasa aja. Oke, Iya. Dede Wila mau nanya apa nih? Oh, Dede mau nanya, kan itu tadi katanya sempat pernah mengajar ya, berapa tahun? Mengajar 2 tahun di salah satu 3 perguruan tahun lah. 3 tahun. ya. 3 tahun di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, Dede mau nanya tentang pada saat pengalaman mengajarnya itu loh. Nah, gimana sih waktu saat kakak mengajar gitu kan ya di salah satu universitas ya yang di swasta, cara menyampaikan materi di kelas supaya mahasiswa nggak ngantuk gitu atau nggak jenuh. Nah, itu dia. Betul sekali. Nah, kebetulan saya waktu 2005 itu pada saat Ibu Wila masih SMP ya katanya. Tahun 2005 itu saya ngajar kelas karyawan, kelas eksekutif, kalau sekarang yang extension untuk kelas karyawan yang karyawan bekerja kemudian ingin memperoleh ijazah S1 dan sebagainya, itu kuliah pada hari Sabtu atau Rabu malam atau malam hari. Yang notabene adalah jam-jam krusial untuk mengantuk dan lapar gitu ya. Bayangkan aja saya ngajar di Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang dan itu betul-betul menuntut materi yang harus menarik gitu. Pada saat itu tahun 2005 belum terlalu segencar sekarang ya, digital, teknologi dan sebagainya. Jadi memang harus secara manual dosen yang bersangkutan untuk mata kuliah apapun itu dituntut untuk kreatif. Jadi intinya kalaupun kita tidak kreatif, yang ada adalah rugi di diri kita sendiri karena materi tidak tersampaikan secara sempurna. Kemudian juga kita ada beban moral juga ya, jadi bahwa kita hanya menyampaikan cuma menyampaikan materi tanpa dipahami oleh mahasiswa. Jadi intinya itu di situ benar-benar dituntut kreativitas dari dosen yang bersangkutan. Terlepas daripada itu, di tahun sekarang ini kan banyak lah ya media sosial atau media-media presentasi yang menarik gitu. Bisa melalui kayak sekarang nih kayak IG gitu, interview live itu dari IG live bisa. Zaman dulu nggak ada, Will. Jadi benar-benar kita pakai InFocus yang masih inget nggak transparan sheet yang pakai plastik? Oh iya, aku juga mengalami. Itu SMP kamu juga pakai kan ya pasti. Nah pada saat itu kita belum ada InFocus yang ditembakkan ke layar putih atau dan sebagainya, atau laptop pun masih jarang lah orang punya gitu. Iya. Saya juga cuma punya laptop satu-satunya itu bareng-bareng gitu kan. Rata-rata pakai PC kan. Terus udah gitu di tahun 2005 itu memang benar-benar dosen itu kayaknya manual tapi lebih kreatif kayaknya. Kayak saya rasa orang-orang yang sudah mengajar di tahun itu pasti ngerasain lah gimana kita untuk mencoba membangunkan minat belajar dari anak-anak atau mahasiswa yang kita hadapi gitu ya, apalagi di kelas-kelas hari Sabtu dan hari-hari malam gitu yang udah lelah lah pulang kerja dan sebagainya, atau hari Sabtu kan orang istirahat ya. Ya itu paling saya pakai transparansi terus dengan gambar-gambar atau emot-emot. Kalau sekarang kan emoticon ya yang lucu-lucu, dan atau penyajiannya juga tidak textbook dari buku yang saya sampaikan. Jadi biasanya saya memberikan lebih ke kasus ya, daily case misalkan, kayak untuk masalah kalau mata kuliah penganggaran gitu misalkan. Saya berandai-andai bahwa saya seorang usahawan dan memberikan masalah ke mahasiswa bahwa
nih saya punya budget segini, coba dibuat anggarannya sebagai berikut kayak gitu. Kasus-kasus lah lebih banyaknya. Banyak kasus, terus tidak letter teori. Pada saat S1 juga begitu, karena juga zaman kita S1 di STMB pun kan nggak letter teori ya yang kita dapat ya, maksudnya kita juga kasus banyaknya ya. Jadi Ya, lebih ke diskusi ya, jadi interaktif ya gitu. diskusi, betul. Iya betul. Oke, Diskusi. terus pertanyaan selanjutnya ya Kak, seiring dengan Boleh. berkembangnya nih teknologi, ilmu pengetahuan juga semakin canggih, semakin hebat lah gitu ya. Lantas gimana nih cara mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut sih? Oke, yang pasti sih seorang pendidik di mata pelajaran apapun di level manapun dia harus banyak membaca ya. Entah itu bacaan yang berguna atau tidak berguna sekalipun. Maksud saya tidak berguna itu maksudnya kayak seperti isu-isu yang hoax gitu, dia harus tahu. Jadi dia bisa membedakan antara hoax dan yang benar gitu. Jadi jangan dengan mudah menelan mentah-mentah setiap informasi. Jadi dia bisa membuat kayak perbandingan. Yang jelas sih dia harus harus banyak membaca, karena kan membaca itu jendela ilmu. Jadi dengan membaca itu kita apalagi pendidik gitu ya, apalagi pendidik dengan membaca itu kita di-upgrade terus setiap saat gitu. Bacaan apapun kita baca aja. Itu aja sih kalau saya lihat. Jadi lebih selalu melek ya. Mengembangkan ilmu pengetahuan pribadi lah. Iya betul. Oke, terakhir nih Kak pertanyaannya. Untuk kedepannya nih, harapan apa sih yang Kak harapkan gitu ya, atau yang inginkan dalam dunia kependidikan? Oke, baik. Menarik nih kayaknya. Dari dulu saya itu sebenarnya banyak beberapa lembaga pendidikan formal dan informal juga yang sudah mulai menerapkan seperti ini ya. Jadi kayak seperti di STMB sendiri gitu. Saya lihat cuma STMB doang yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama, khususnya agama Islam ya. Jadi artinya selain ilmu yang disampaikan itu ada ilmu dunia lah ya, ilmu dunia apapun itu bentuknya, si mahasiswa atau anak-anak itu dididik juga untuk keagamaannya. Maksudnya bahwa memang kita sadari ya, dari SMA doang tuh, SD TK sampai SMA doang lah yang diajarkan matematika, agama. Kayak saya sendiri kan nggak pernah mengalami sekolah khusus agama gitu. Jadi sekolah saya dari SD TK sampai SMA itu negeri yang umum gitu ya. Jadi pelajaran agamanya cuma 2 jam. Mungkin alangkah baiknya juga bisa dijadikan pilihan kalau untuk ekstra kurikulernya, ataupun dijadikan mata kuliah wajib, karena kan mungkin di semester berapa lah untuk ada mata kuliah wajib untuk agama atau etika gitu. Jadi secara spirit si mahasiswa itu sendiri terbangun lahir dan batinnya. Seperti itu. Oke. Itu. Ya baik Kakak. Jadi ya ilmunya kita duniawinya dapet, yang agamanya juga kita dapet gitu ya. Jadi ada balance gitu ya. Iya. Mbak bisa menjadi masukan juga nih buat nanti yang mungkin ada yang nonton di sini, untuk khususnya dunia kependidikan, Mbak bisa ada aspirasi ya untuk bisa mengubah pendidikan yang lebih baik lagi gitu kan. Itu kayaknya Teh Anggit masih ada deh tuh muncul lagi. Teh Anggit. Ayo dong, Teh Anggit muncul boleh dong. Ini tuh bisa chatting banyakan kan berempat kalau nggak salah. Ya bisa, ya dia keluar lagi. Cuman kita doang berdua. Oke, kalau begitu Kakak, terima kasih banyak atas waktu luangnya ya. Waktunya untuk sedikit sharing sama di sini nih. Ngobrol pintar tapi tetap santai. Jadi ini ada temanya juga. Nah, temanya itu untuk hari ini itu adalah bagaimana menjadi dosen yang kreatif dan juga inovatif serta visioner. Jadi saya ini mengundang beberapa dosen untuk diajak sharing supaya kita
berinspirasi gitu buat teman-teman yang nonton di live IG ini gitu. Oke, Pak Asep sudah bergabung kembali, Pak. Sepertinya sinyal lagi kurang bersahabat ya tadi ya, Pak. Kedengaran nggak, Pak, suara saya, Pak? Pak Asep, halo? Halo, Pak? Pak Asep, bisa mendengar suara saya? Pak Asep? Bisa dengar suara saya? Pak? Halo, 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 halo? Sepertinya sinyal. Pak Asep? Iya, oke. Bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, Ya, iya. ya halo Bu, ya. Oke, coba perkenalan ulang lagi deh. Agaknya- Iya. Bisa boleh kenalan ulang, ada teman-teman juga nih yang baru bergabung, jadi biar tahu nih siapa nih narasumber kita pada siang hari ini. Silakan Pak, perkenalan Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi nama saya gitu ya, saya Asep Hilmi Mutakin. Saya adalah dosen di STT Mandala. Nah itu Bu. Oke, dosen di STT Mandala. Nah, udah berapa Ya, betul. lama Pak jadi dosen? Kurang lebih 2-3 tahunan lah, sekitaran segitu Bu. 2-3 tahun. Wah, Masih baru lah Bu. lumayan. Masih baru, tapi kalau yang jomblo 2-3 tahun itu terlalu lama, Pak. Oke, Iya. dosen di bidang prodi apa, Pak? Kalau saya itu sebetulnya dosen untuk mata kuliah umum Bu. Jadi saya itu adalah dosen kewirausahaan dan manajemen. Jadi untuk prodinya itu semua prodi Bu yang ada di STT Mandala itu mengambil mata kuliah tersebut. Jadi saya dosen mata kuliah umum Bu sebetulnya. Oh, ya mata kuliah umum kelas bersama ya. Oke. Iya, betul, kelas bersama. Ya begini Pak Asep Hilmi, di sini kan kita ngobrol pintar santai yang bertemakan bagaimana menjadi dosen yang kreatif, inovatif dan juga visioner. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih sama Pak Asep Hilmi ya, bagaimana sih cara Pak Asep Hilmi sebagai dosen menyampaikan materi di dalam kelas supaya mahasiswa tuh nggak jenuh, nggak ngantuk gitu? Kalau saya sebetulnya dalam penyampaian materi kuliah kepada mahasiswa itu selalu santai gitu Bu. Tidak harus selalu formal mengajar menyampaikan materi. Tapi saya lebih sering itu berdiskusi karena belajar itu kan proses belajar itu kan menurut saya. Jadi saya itu supaya mahasiswa tidak jenuh, tidak bosan. Saya itu seperti kita sedang sharing saja dengan mahasiswa. Jadi tidak terlalu formal seperti itu. Oh iya, betul. Jadi adanya diskusi, sharing biar Iya. biar nggak suntuk gitu ya buat mahasiswanya. Oke, Ya. di situ ada yang udah bergabung tuh ya. Kalau sapa dulu tuh ya. Halo, hai Pak. Siapa ini yang udah bergabung? Teh Aci Nurasi, halo. Rita Purnama juga halo. Pak Agung Hartadi, halo. Oh, ada Bu Dea juga halo ya. Lanjut lagi Pak. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, seiring dengan berkembangannya zaman ya Pak ya, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin canggih. Nah, lantas bagaimana cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut Pak? Kalau saya kan sekarang seiring berjalannya waktu gitu ya, dalam mengembangkan materi kuliah saya itu sekarang, karena kan saya itu di bidang kewirausahaan gitu Bu ya. Jadi bagaimana itu mahasiswa itu mengembangkan soft skill-nya menggunakan teknologi yang ada sekarang. Contohnya seperti yang kemarin ditugaskan itu, mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah produk dan mereka mengunggah tata cara pembuatan produk tersebut ke YouTube. Nah itu tuh adalah salah satu cara bagaimana mengenalkan kepada mahasiswa itu untuk berwirausaha dan memanfaatkan peluang dengan menggunakan teknologi yang memang sekarang itu sudah semakin canggih gitu Bu. Apalagi di sekarang di masa pandemi ini gitu Bu.
Iya, betul, betul benar Pak. Jadi masa pandemi ini memang mengharuskan kita tuh dituntut untuk berinovasi ya, apalagi dalam kewirausahaan itu harus, karena kalau tidak nanti akan kalah atau tertinggal dengan usaha-usaha yang lain, gitu, pesaing-pesaing yang lain. Oke Pak, lanjut ya. Untuk pertanyaan terakhir, untuk kedepannya nih ya Pak Asep Hilmi, harapan seperti apa yang Bapak Asep inginkan sebagai dosen ya, khususnya di dunia kependidikan? Harapan saya sebetulnya itu untuk dunia kependidikan, saya itu sangat mendukung dengan adanya program pemerintah itu dengan kampus Merdeka Belajar gitu ya. Karena dengan cara tersebut mahasiswa bisa mengeksplor lebih sisi kreativitasnya, sisi keahliannya. Jadi saya sangat mendukung dengan adanya program pemerintah itu, ya Bapak Mas Menteri gitu ya, Pak Nadiem Makarim, dengan adanya Merdeka Belajar. Itu yang saya harapkan sih sebetulnya, supaya mahasiswa lebih kreatif lagi. Jadi Merdeka Belajar harapan saya. Iya, betul. Semoga harapan Bapak menjadi harapan kita semua, khususnya di dunia kependidikan ya Pak ya, dengan adanya Merdeka Belajar. Ya, ini merupakan Merdeka Belajar ini merupakan salah satu booster suatu inovasi yang digalakkan oleh Mas Menteri dalam dunia pendidikan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Asep Hilmi untuk sharing-sharingnya, untuk berbagi pengalamannya serta berbagi motivasinya ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman saat ini. Ini kayaknya Pak Asep Hilminya udah terputus. Mungkin sinyalnya memang kurang bagus di sana ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun sedikit, tapi yang penting ilmunya isinya dapet ya, daging ya. Ya walaupun hanya berbincang sedikit saja. Oke, kalau begitu berhubung si Pak Asep juga nggak balik lagi ya, udah mental kayaknya, ya udah nggak apa-apa. Saya akhiri untuk live IG streaming ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton di acara live streaming saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo gengs, ketemu lagi dengan Willa dalam channel YouTube Willa Basari Official. Kali ini di channel YouTube Willa ini akan membahas tentang diskusi ya, bukan ngebahas ini, diskusi santai, ngopi santai, ngobrol pintar tapi tetap santai bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Siapakah dia? Ya, ini udah ada di samping saya narasumbernya. Halo. Halo Pak, selamat siang Pak Muntiono. Selamat siang. Iya, apa kabarnya Pak? Baik. Ya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sambil menyapa teman-teman virtual yang mungkin lagi menonton video ini. Silakan. Halo teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntiono dari STT Mandala, dosen teknik sipil, mengajar beberapa materi kuliah. Ya, pertama adalah materi kaitannya dengan kewirausahaan. Yang kedua adalah metode pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga adalah rencana biaya proyek, dan yang terakhir menggambar teknis, tapi itu selang-seling beberapa semester ya. Nah, ada semester ganjil, semester genap gitu ya. Jadi dua semester yang berurutan gitu. Ya, oke, itu Iya. profilnya. Oke. Sudah berapa lama Pak mengajar jadi dosen ini? Saya jadi dosen baru mulai tahun
2018. 18 sekarang ya baru 3 tahun ya kurang lebih. Tapi sebelumnya saya jadi Widya Iswara. Widya Iswara itu gurunya pegawai negeri sejak tahun 2009, seperti mengajar diklat kepemimpinan tingkat 2 kaitannya dengan para direktur, kepala dinas. Nah, tingkat 3 juga, tingkat 3 itu adalah subbid ya, bidang, dan tingkat 4 itu adalah para kepala seksi, serta diklat-diklat keteknisan, misalnya diklat teknis manajemen proyek, diklat teknis kaitannya dengan KPU-an, khususnya mengenai bangunan gedung, ya, bangunan gedung maupun juga manajemen konstruksi. Iya. Oke, berarti ya, pengalamannya umumnya. udah banyak ya Pak ya, Ya. untuk dalam Mengajar. mengajarnya, iya, Mengajar. mengajar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara Bapak menyampaikan materi dalam kelas supaya mahasiswa tuh nggak jenuh, gitu, Pak? Mahasiswa nggak jenuh. Pertama, ya sebagai dosen harus punya persiapan ya. Jadi kita punya rencana mengajar. Rencana mengajar itu mulai dari kalau di perguruan tinggi itu 16 kali itu 2 kali adalah untuk ujian setengah semester sama ujian UAS ya, UAS itu ujian akhir semester. Nah, berarti ada 14 kali pertemuan, 2 kali ujian, sehingga harus betul-betul mempunyai rencana yang matang, tidak asal-asalan. Jadi harus diawali, pertama kita harus sampaikan para mahasiswa apa yang harus mereka tahu, yaitu adalah rencana pembelajaran tadi, mulai dari judul-judulnya, dari awal minggu pertama apa, minggu kedua, dan seterusnya. Tapi yang intinya itu adalah awal dari bahwa kita harus mempunyai rencana. Yang kedua adalah bagaimana kita masuk di ruang kelas. Di ruang kelas kita harus familiar dengan teman-teman mahasiswa. Jadi walaupun apapun yang kita lakukan, sehingga bisa menarik perhatian mereka dan mereka mau belajar. Ya kadang-kadang kalau mahasiswanya tenang, kita pun ikut tenang. Tapi pada suatu saat sering mungkin juga mahasiswanya banyak, kita masuk, dia masih ngobrol kesana kemari, tidak ada perhatian. Nah, itu mungkin juga kita harus punya sikap, artinya punya cara sendiri bagaimana mengendalikan kelas itu harus bisa tenang. Karena kadang pada suatu saat kan kita masuk, ya mahasiswa sudah ada, tapi ternyata tidak memberikan respon kepada kita. Nah, kita harus punya perhatian apa? Ya tentunya ada beberapa media yang harus kita gunakan. Nah, kalau di kelas kita menggunakan laptop dan juga ada Enfocus di sana, tapi kan tidak hanya itu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka? Ya tentunya dengan adanya suatu pertanyaan-pertanyaan kecil buat mereka, sehingga dia perhatian kepada kita. Jadi tidak hanya kita datang, kita beri materi, ya sudah kamu beri tugas, tidak seperti itu. Jadi ada, sehingga mahasiswa itu ya minimal sekilas, atau dia nanti disuruh membaca, ada yang disuruh menulis, ada yang suruh, sehingga satu menjadi suatu contoh, sehingga yang lain pun juga akan ikut gitu, akan ikut menjadi suatu perhatian pada suatu fokus. Nah, itu antara bagaimana, dan memang menangani mahasiswa itu tidak mudah ya. Artinya
mudah-mudah susah gitu ya. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah, ya tergantung ya. Tapi kalau ada yang memang dia fokus, dia senang materinya, serius dia, serius. Nah, jangan lupa Anda selalu memberikan tugas untuk minggu berikutnya sehingga ada suatu kesinambungan. Jangan sampai hanya kasih materi sudah. Nah, ujungnya pada suatu saat kalau saya karena tugas-tugas ini tugas teknik dan pada umumnya nanti pada ujung dari pembelajaran ya kita minta mereka tugas-tugas yang tadi diberikan harus dikumpulkan, dijadikan satu buku, dan satu buku itu nanti dikumpul. Nah, pada saat dikumpul itu bukan buat saya, tapi akan saya kembalikan sehingga dia itu mempunyai catatan dalam satu semester itu catatannya lengkap. Kan ada saja yang hanya ngikut nebeng ke temennya, itu akan ketahuan. Dan nilai-nilai semacam itu kita harus berikan suatu perhatian bahwa yang namanya copy paste atau yang biasa disebut dengan lupa saya. Ya. Iya Pak. Artinya itu ada undang-undangnya, ada plagiasme gitu ya. Plagiat ya. Iya, ada suatu plagiat itu kan cuma dua, Iya, ya kan? iya, Satu denda, satu penjara. Iya, Nah, betul, tinggal betul. milih mana kan gitu ya. Iya, Nah, betul, itu Pak, selalu kita angkat plagiat itu supaya mereka juga tahu. Dan pada suatu saat jangan lupa setiap kita memberikan materi, berikan tugas, jangan lupa dia harus diberikan suatu bacaan atau diberikan referensi, bahkan dia harus mencari referensi sendiri. Iya, Nah, referensinya ada dari mana? referensi. Nah, nanti kita akan cek apakah itu dari internet. Kalau dari internet harus ada rujukannya. Kalau buku ya jelas ada buku, bukunya seperti apa, dan kita harus tekankan buku itu jangan sampai buku yang sudah tahun kapan gitu ya. Jadi Pak, harus betul. minimal 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, itu bisa kita berikan respon kepada mereka atau gitu kan. Nah, kecuali buku-buku yang sangat unik gitu ya, yang memang tidak seperti halnya buku-buku yang ya kalau bahasa kita itu buku bahula gitu ya. Nah, ada undang-undang yang sampai sekarang masih bertahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, itu kan undang-undang kaitannya dengan tenaga kerja yang mengait sekali dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, dan semua pekerjaan tidak hanya konstruksi ya, di pabrik dimanapun juga kalau sudah menyangkut tenaga kerja ya dia undang-undangnya. Dan undang-undang itu sudah sangat lama ya, kita sudah tidak bisa melihat bahwa tidak bisa menegur loh itu undang-undangnya sudah terlalu lama. Nah, selama undang-undang itu masih dipakai walaupun undang-undangnya itu tahun 70 ya kita pakai. Iya Pak. Oke. Itu Ya baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu semakin canggih. Lantas, bagaimana sih cara dalam mengembangkan mata kuliah tersebut, gitu Pak? ya, mata kuliah ini harus bervariasi gitu ya, bervariasi. Misalnya sekarang ya itu tadi sudah teknologi kita sudah siapkan tadi dengan ada alat-alat ya seperti laptop, terus seperti Enfocus yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana mengisi Enfocus tadi, mengisi laptop tadi? Ya tentunya dia harus diberikan contoh-contoh. Misalnya saya mengajar metode pelaksanaan bangunan. Nah, di akhir atau di tengah mungkin saya berikan film ya. Film yang kaitannya dengan bagaimana sih menghancurkan atau merobohkan suatu bangunan gedung sehingga tidak mencemar lingkungan sekitarnya. Nah, itu ada beberapa
contoh-contoh ya, misalnya yang kita ambil dari Jepang, ada yang dari Cina, ada yang dari Jerman. Nah itu bangunan setinggi untuk misalnya 30-an lantai, tapi dia begitu diruntuhkan untuk akan dilakukan pembangunan baru, dia tidak mengganggu sekitarnya. Nah itu contoh-contoh bagaimana ada suatu film yang bisa diperlihatkan walaupun cuma 10 menit gitu ya, 10 menit atau kurang lebih. Nah tapi menginspirasi mereka sehingga jadi lingkungan itu jangan dicemari begitu saja. Kalau kita hanya manual, dibongkar sana sini kan debunya kemana-mana. Nah itu yang contoh yang singkat. Termasuk juga apapun yang seperti kalau saya diberikan tugas kewirausahaan, saya pun juga menyampaikan kepada mahasiswa, tolong Anda sebagai wirausaha harus seperti pengusaha. Nah, seperti pengusaha itu bagaimana? Nah, dia harus melakukan bagaimana modal itu dikelola, terus duitnya itu berapa, terus dia harus mempunyai break even-nya kapan, terus dia mulai bisa sukses itu harus bagaimana. Tentunya ujungnya adalah bagaimana membuat suatu rencana, terus akhirnya pelaksanaannya bagaimana. Terus pada saat pelaksanaan selalu ada perbaikan, perbaikan, inovasi dan sehingga pada suatu saat ya kita mencontoh, misalnya mencontoh pendahulu kita yang sukses, gitu ya, yang sukses sehingga namanya juga contoh, sehingga ujungnya adalah bagaimana mereka atau mahasiswa tentunya harus mempunyai inovasi ke depan. Inovasi itu seperti apa? Tidak bisa dilakukan secara seperti manual begitu, enggak. Ya, inovasi itu harus ada tumbuh berkembang dari mereka sendiri, dan akhirnya dia bisa melakukan dan dia bisa terjadi suatu kreativitas terusnya ya, walaupun dagangannya itu adalah dagangan yang murah meriah, tapi ternyata kalau dia omsetnya besar, nah itu yang saja dagangannya kaki lima, kan itu bertahap. Jadi banyak contoh yang memang yang tadinya tidak menggunakan modal, tapi terus akhirnya bisa berkembang. Ya. Iya Pak. Terus untuk pertanyaan terakhir nih, untuk kedepannya nih harapan seperti apa nih yang Bapak inginkan sebagai dosen, khususnya dalam dunia kependidikan? Ya, kalau untuk ke depan ya, saya kira dengan sekarang kita sudah familiar dengan Zoom meeting ya, pakai Zoom, pakai segala macam. Nah itu sudah sudah sangat membantu untuk ke depan itu. Mereka ya sekarang kan sudah segala macam, mau wisuda pakai Zoom, mau apalagi untuk kuliah itu pakai Zoom, itu pun juga sudah bagaimana mencerdaskan mahasiswa dan juga yang lainnya itu bisa dari rumah gitu ya, dari rumah. Terus kita pun juga banyak waktu yang memang bisa untuk berpikir bagaimana sih, tinggal kita menuangkan di dalam dalam materi-materi. Nah seperti tadi pagi ya, saya sudah sampai ke Kalimantan ya, Kalimantan Timur, ada yang dari Aceh. Saya melakukan asesmen karena saya asesor ya, melakukan asesmen berapa ya tadi, 10 orang. Nah, 10 orang itu dari macam-macam karena dia akan mengambil sertifikat ahli K3 umum. Nah, K3 umum tapi khususnya K3 muda. Nah, itu bisa dilakukan dari jarak jauh, dan akhirnya secara waktu dan sebagainya itu sangat
sangat membantu dan biaya murah gitu ya. Biaya murah. Jadi jangan lihat hanya wah harus punya ini punya itu ya memang itu ada alat ya, alat misalnya untuk ada HP-nya, ada ya mungkin ada laptop segala macam ya, itu memang menjadi suatu hal yang standar gitu ya. Nah, selain itu diharapkan dengan suatu komunikasi jarak jauh tadi menggunakan Zoom atau menggunakan apapun, Google dan sebagainya. Nah, itu ada peluang, ada waktu yang banyak yang digunakan, dan pada saat waktu itu akan peluang tadi, waktu tadi banyak gunakan untuk berpikir. Diharapkan dengan banyak berpikir tadi menghasilkan, menumbuhkan, oh kalau saya harus berbuat seperti ini, harus begitu dan memang banyak contoh-contoh ya, seperti halnya yang dilakukan oleh teman yang lain, masih muda sudah ya ujungnya kaitannya dengan usaha misalnya, masih muda sudah usahanya sudah maju, dan maju itu karena dia promosinya atau dia iklannya itu melalui YouTube, melalui ya apapun yang memang ya bisa dilakukan dan murah, ya, gratis gitu ya. Oke. Berarti intinya berkembangnya teknologi yang sekarang semakin canggih itu bisa lebih memudahkan kita di dalam dunia kependidikan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh misalnya penelitian ke Sumatera atau ke Kalimantan. Jadi intinya dengan teknologi kita lebih mudah, segala sesuatunya itu lebih dipermudah. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Muntiono untuk waktu luangnya, sekedar berbincang, berdiskusi, ngobrol santai dengan saya, begitu juga dengan teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton video ini. Oke, semoga bisa menginspirasi dan juga bisa memotivasi untuk teman-teman yang sedang menonton channel YouTube saya ini. Oke, terima kasih Pak Muntiono, makasih banyak, sukses selalu di dalam profesinya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.